Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Rahma Sania Noviana, dan rekan saya, Khairul Faizin, akan mempresentasikan materi pendidikan lingkungan hidup yang berjudul konservasi. Apakah kalian sudah mengerti apa itu konservasi? Kalau belum, simak yuk! Konservasi adalah pemanfaatan sumber daya alam disertai dengan pelestariannya. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan, pakaian, hingga perabotan di dalam rumah. Semua itu diambil dari alam. Lalu, apa jadinya jika sumber daya alam yang setiap hari kita gunakan itu habis? Tentu saja kita tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk dapat melestarikan sumber daya alam di sekitar kita. Nah, teman-teman, sumber daya alam itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui disebut sumber daya alam hayati, dan yang tidak dapat diperbarui disebut sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati terdiri dari hewan dan tumbuhan, sedangkan sumber daya alam non-hayati terdiri dari benda alam seperti batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Lalu, bagaimana cara kita melestarikan sumber daya alam di sekitar kita? Kita bisa memulainya dengan merawat kesuburan tanah serta menjaga kebersihan air di lingkungan kita. Pada dasarnya, air dan tanah merupakan sumber daya utama dari alam. Tanaman bisa tumbuh pada tanah yang subur, sedangkan hewan dan manusia bisa hidup dengan meminum air. Oleh karena itu, mari kita sama-sama merawat kesuburan tanah dan menjaga kebersihan air di lingkungan kita. Teman-teman, merawat kesuburan tanah itu dapat dilakukan dengan metode penghijauan atau menggunakan tanaman sebagai bahan utama untuk menekan erosi pada tanah. Misalnya penanaman kembali hutan yang gundul, penghijauan lahan perkotaan, dan pengelolaan bahan-bahan organik. Penghijauan penting untuk dilakukan agar dapat melindungi tanah dari erosi dan mengurangi dampak pemanasan global. Penghijauan bukan hanya menyejukkan udara di sekitar kita, tapi juga dapat memperindah pemandangan. Akan tetapi, menanam pohon bukanlah satu-satunya upaya untuk mendukung penghijauan. Kita bisa melakukan kegiatan lain seperti membersihkan setiap ruangan dan lingkungan di sekitar kita, membuang sampah pada tempatnya, dan mengelola bahan-bahan organik juga termasuk penghijauan. Bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari makhluk hidup yang bisa diperbarui. Contohnya, daun, batang, akar, kulit, bulu, dan kotoran. Sedangkan bahan organik tanah adalah semua jenis senyawa organik yang terdapat di dalam tanah yang dapat membuat tanah menjadi subur. Bahan organik bisa didapatkan dari sisa-sisa tanaman, pupuk hijau, kompos, limbah industri, dan pupuk kandang. Bahan organik tanah memiliki peran dan fungsi yang sangat vital di dalam perbaikan tanah, meliputi sifat fisika, kimia, maupun biologi tanah. Selain berperan penting untuk tanah, bahan organik ini merupakan sumber nutrien inorganik bagi tanaman. Nah, teman-teman, selain merawat kesuburan tanah, kita juga harus melestarikan sumber daya air di lingkungan kita. Melestarikan sumber daya air bisa kita lakukan dengan menjaga kebersihan air dari berbagai sampah dan menjaga siklus hidrologi. Apakah teman-teman sudah mengerti apa itu siklus hidrologi?
Siklus hidrologi adalah proses air yang berasal dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, itulah siklus perputaran air di bumi. Apabila siklus tersebut terganggu, maka akan terjadi bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Prinsip dasar pelestarian sumber daya air adalah dengan mengelola bentang lahan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hidrologi. Mengelola bentang lahan ini yaitu dengan memperbesar resapan air dan memperkecil aliran permukaan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengelola bentang lahan adalah penghijauan kawasan resapan air, pembuatan terasering pada lahan miring, dan pembuatan bangunan resapan air seperti waduk dan sumur resapan. Nah, demikian pembelajaran kita mengenai konservasi. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.